Hai guys, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sebuah film bisa menarik jutaan penonton ke bioskop? Apakah karena ceritanya yang menarik, promosi yang masif, atau faktor lainnya? Hari ini kita akan membahas 8 film Indonesia yang berhasil mencetak rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Mari kita lihat apa rahasia di balik kesuksesan mereka. Katanya, keadilan bisa ditegakkan di dunia. Tapi, bagaimana kalau kamu sudah meninggal dan kebenaran masih ditutup-tutupi? Vina sebelum 7 hari, 2024, memperoleh 5.815.845 penonton. Film bergenre horor drama yang diproduksi oleh D Company dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Film ini diangkat dari kisah nyata yang tragis di Cirebon, Jawa Barat. Mengisahkan tentang Vina, seorang remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan brutal. Tapi misteri di balik kematian baru mulai terungkap setelah ia meninggal. Sebelum 7 hari, di judulnya merujuk pada kepercayaan lokal bahwa arwah seorang yang meninggal masih tinggal di dunia selama seminggu untuk menyampaikan pesan atau menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Dan dari situlah kekuatan film ini muncul, bukan hanya horor dari hantu, tapi horor dari kenyataan. Film ini viral di media sosial hanya dalam hitungan hari setelah tayang, bukan karena efek spesial atau jump scare, tapi karena emosi kemarahan dan kesedihan yang dirasakan penonton. Banyak penonton yang keluar dari bioskop sambil menangis, bukan takut karena setan, tapi karena merasa film ini memukul hati mereka. Seolah berkata, ini bisa terjadi ke siapa saja. Film ini juga menjadi salah satu film horor Indonesia paling pertama yang mengangkat isu sosial secara langsung, yakni kekerasan seksual, ketimpangan hukum, dan korban yang tidak mendapatkan keadilan. Tak heran film ini menjadi pusat diskusi publik, bahkan banyak tokoh dan aktivis ikut angkat bicara, mempertanyakan ulang perkembangan kasus nyatanya di dunia nyata. Bahkan ada tekanan publik ke penegak hukum untuk membuka kembali kasusnya. Terdakwa Muhammad Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Miracle in Cell nomor 7, 2022 berhasil memperoleh 5.852.916 penonton. Film bergenre drama yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Di bawah arahan Hanung Bramantyo, remake film Korea ini mengisahkan Dodo alias Vino G. Bastian, seorang ayah berkebutuhan khusus yang dipenjara karena salah tuduh, dan perjuangannya untuk bertemu kembali dengan putrinya, Saraswati. Dengan lebih dari 5,8 juta penonton, film ini berhasil menjaga sentuhan emosional versi aslinya sekaligus menambahkan nuansa lokal, mulai dari dialek berbahasa daerah hingga dinamika keluarga khas Indonesia. Sentuhan lokal tersebut membuat cerita terasa sangat dekat. Hubungan hangat antara narapidana di sel, kekeluargaan sipil, dan cara khas masyarakat kita menunjukkan empati. Vino G. Bastian menuai pujian atas aktingnya yang tulus dan penuh perasaan, menampilkan sosok ayah yang polos tapi penuh cinta tanpa berlebihan. Lebih dari sekedar kisah haru, Miracle in Cell juga mengangkat tema keadilan yang sering terabaikan, memperlihatkan bagaimana sistem bisa menghempas hidup seseorang. Dirayakan sebagai film paling menguras air mata tahun 2022, ia membuktikan bahwa kekuatan cinta orang tua dan harapan adalah keajaiban terkuat yang bisa menyentuh hati siapa saja. Siapa yang bisa lupa dengan kata-kata? Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Dilan 1990 yang dirilis 2018 dan memperoleh 6.315.664 penonton. Film bergenre romantis yang diproduksi oleh Mac Pictures dan disutradarai oleh Fajar Bustomi dan Pidi Baik. Dilan 1990 adalah fenomena. Diangkat dari novel populer karya Pidi Baik, film ini menyulut demam romansa remaja era 90-an yang puitis, absurd, tapi entah kenapa bikin senyum-senyum sendiri. Film ini langsung mencuri hati jutaan penonton, khususnya generasi muda yang haus akan kisah cinta manis tanpa perlu banyak drama berlebihan.
Kisahnya sederhana tentang Milea, siswi pindahan yang bertemu dengan Dylan, cowok nyentrik dengan gaya bicara sok bijak tapi jago bikin cewek deg-degan. Chemistry antara Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla berhasil membawa karakter novel ke layar lebar dengan sangat natural, hingga penonton pun ikut larut dalam romansa SMA mereka yang polos tapi penuh kenangan. Dylan 1990 bukan cuma film, tapi jadi bagian dari pop culture anak muda Indonesia. Dialek-dialeknya jadi caption Instagram, gaya pacaran Milea dan Dylan jadi inspirasi. Atau jadi ilusi? Banyak anak SMA zaman itu dan gaya Dylan naik motor sambil ngasih puisi jadi tren yang nggak bisa dihindari. Uniknya, film ini sukses besar tanpa efek visual canggih, hanya bermodal nostalgia, naskah yang kuat, dan karakter yang lovable. Lantai kosong. Pengabdi Setan 2, Communion, yang rilis pada 2022 dan berhasil mendapat 6.391.982 penonton. Film bergenre horor yang diproduksi oleh Rapi Film dan disutradarai oleh Joko Anwar. Setelah sukses besar di 2017, Joko Anwar kembali membawa mimpi buruk itu ke layar lebar lewat Pengabdi Setan 2 Communion. Sequel yang gak hanya lebih mencekam, tapi juga lebih megah dari sebelumnya. Kali ini horornya pindah dari rumah tua ke rusun kumuh yang penuh lorong gelap dan misteri. Dan yang bikin makin menyeramkan, lokasi syutingnya nyata. Rusun tua di Jakarta itu benar-benar ada. Dan suasananya gak butuh banyak CGI buat bikin merinding. Film ini melanjutkan kisah keluarga Suwono yang mencoba menyelamatkan diri dari kutukan iblis pengabdi setan. Tapi semakin mereka mencoba lepas, semakin dalam mereka ditarik ke dalam jaringan ritual sesat yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Pengabdi Setan 2 bukan sekedar film horor biasa. Ini adalah karya sinematik dengan standar tinggi. Atmosfer, tata surya, pencahayaan, semuanya dirancang untuk bikin penonton merasa nggak nyaman dalam cara yang paling sinematik. Nggak heran film ini diputar di Toronto International Film Festival, salah satu festival paling bergengsi di dunia. Ini bukan cuma bukti kualitas, tapi juga pengakuan bahwa horor lokal Indonesia bisa bicara di panggung global. Siapa bilang legenda nggak bisa hidup kembali? Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss Part 1 yang dirilis pada 2016 dan memperoleh 6.858.616 penonton. Film bergenre komedi yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Di tahun 2016, Falcon Pictures membuat gebrakan besar dengan membangkitkan kembali trio komedi paling ikonik di Indonesia, Warkop DKI. Warisan Dono, Kasino, dan Indro dihidupkan kembali oleh Vino G. Bastian, Abimana Arya Satya, dan Tora Sudiro. Bukan sekedar tribut, film ini adalah bentuk nostalgia yang dikemas ulang dengan sentuhan modern. Bagi generasi 80 dan 90-an, ini jadi pemanggil memori masa kecil. Bagi generasi baru, ini jadi pintu gerbang mengenai legendanya lawakan Indonesia. Nostalgia plus modernisasi sama dengan laris manis. Hari pertama tayang, film ini langsung mencatat rekor fantastis 270.000 penonton dalam sehari. Itu belum termasuk ledakan di akhir pekan yang membuatnya akhirnya menembus hampir 7 juta penonton secara total, menjadikan film komedi Indonesia terlaris pada masanya. Film ini pintar bermain di dua sisi, memodernisasi format slapstick dan satir ala Warkop, tapi tetap mempertahankan ciri khas mereka. Dari celetukan absurd, chemistry trio, sampai gaya kritik soal yang terselubung dalam tawa. Yang gak kalah menariknya, Indro Warkop terlihat langsung dalam proses kreatif dan menjadi jembatan autentisitas dari generasi lama ke generasi baru. Malam ini dongengnya spesial. Jumbo, kamu gak akan bisa menang. Jumbo 2025 meraih 7.833.893 penonton. Film bergenre drama keluarga yang diproduksi oleh Visinema Studios dan disutradarai oleh Rian Adriandi.
Disutradarai oleh Rian Andriandi, Jumbo bukan sekedar tontonan anak-anak. Ia mengangkat tema besar tentang hubungan ayah dan anak, tentang kehilangan, harapan, dan bagaimana imajinasi bisa menjadi pelarian dari realita yang pahit. Film ini menggabungkan drama keluarga dengan elemen fantasi ringan, menjadikan tontonan yang cocok untuk segala usia, baik anak maupun orang tua. Salah satu hal yang membuat Jumbo begitu istimewa adalah proses produksinya. Film ini dikembangkan selama hampir 5 tahun dan melibatkan lebih dari 200 kreator lokal, termasuk animator, musisi, penulis, dan visual artis. Saya di sini berperan sebagai Jumlah ini menjadikan Jumbo salah satu proyek animasi terbesar dalam sejarah perfilman Indonesia. Dan bukan hanya dari segi jumlah timnya, kualitas animasinya juga layak disandingkan dengan film-film dari studio besar luar negeri. Visualnya halus, ekspresi karakternya hidup, dan atmosfer warnanya yang sangat kuat, membuat Jumbo terasa seperti dongeng modern yang sangat dekat dengan realitas. Pocong seramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Agak lain, yang dirilis pada tahun 2024 dan mampu menggait 9.125.188 penonton. Film bergenre komedi horor yang diproduksi oleh Imaginary dan disutradarai oleh Mukadil Aco. Siapa sangka film yang awalnya dianggap cuma lucu-lucuan, ini malah menjadi fenomena bioskop nasional. Agak lain adalah bukti bahwa komedi receh bisa punya kekuatan besar kalau dieksekusi dengan jujur dan dekat dengan keseharian. Dibintangi oleh 4 komika jebolan stand-up komedi Indonesia, Indra Jegal, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Benedion. Film ini menggabungkan humor khas Medan, horor absurd, dan drama keluarga dalam satu paket tak terduga. Cerita yang sederhana, tapi kena banget. Ceritanya simple, 4 penjaga rumah hantu mencoba menyelamatkan wahana yang sepi pengunjung. Tapi alih-alih sukses bikin orang ketakutan, mereka malah terlibat dalam kejadian mistis yang sebenarnya. Dan disitulah kekacauan dimulai. Pak, bangun Pak. Pur, cek jantungnya Pur. Humor dalam film ini bukan sketsa dipaksakan, tapi dialek-dialek alami yang kerasa banget kayak nongkrong di warung kopi. Plus, dinamika keempat tokoh yang sangat cair bikin interaksi mereka terasa otentik dan relate. Produksi irit namun hasil maksimal. Dengan budget yang tergolong kecil, Agak Lain berhasil mencetak rekor luar biasa. Lebih dari 9 juta penonton, menjadikan film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa. Bahkan tim produksinya sendiri nggak menyangka akan meledak sebesar ini. Beberapa menyebutnya sebagai film yang nggak niat tapi jadi mega hit. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Dibangsa nari. Mereka ikut semua perkataan jin. Sing jenenge KKN di Desa Penari yang rilis pada tahun 2022 dan memperoleh 10.061.033 penonton. Film bergenre horor yang diproduksi oleh MD Pictures dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini bukan sekedar sukses, tapi menjadi fenomena budaya. Diangkat dari thread viral di Twitter karya akun Simple Man, kisah horor ini sudah menarik perhatian publik bahkan sebelum kameranya berputar. Begitu diumumkan akan diangkat ke layar lebar, antusiasme publik langsung membara. Ceritanya mengikuti sekelompok mahasiswa yang menjalani program kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil. Tapi alih-alih pengalaman biasa, mereka justru masuk ke dunia yang diatur oleh aturan tak tertulis. Dan saat batas antara dunia nyata dan gaib mulai kabur, satu persatu dari mereka diteror oleh sosok misterius sang penari. Suasana desa yang sunyi, suara gamelan, dan keheningan malam jadi elemen horor yang benar-benar khas Indonesia. Film ini sempat tertunda 2 tahun karena pandemi, tapi penundaan itu justru memperbesar rasa penasaran. Ditambah waktu tayang yang strategis, liburan lebaran, dan promosi yang luar biasa masif, KKN di Desa Penari jadi pilihan utama keluarga Indonesia. Hasilnya, lebih dari 10 juta penonton menjadikannya film Indonesia pertama yang menembus angka itu. Sebuah rekor yang masih belum terpecahkan sampai hari ini. Dari 8 film ini, kita belajar bahwa keberhasilan bukan sekedar efek visual atau bintang besar,
melainkan cerita yang mampu menyalakan emosi dan mengunggah pengalaman pribadi kita. Karena sinema terbaik bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang kita rasakan. Bagaimana menurutmu? Kamu sudah nonton film yang mana? Film apa lagi yang menurutmu layak masuk daftar ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.